Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rizky Maulida. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pendidikan dan kebijakan di Amerika Serikat. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang Amerika Serikat? Amerika Serikat atau yang lebih kita kenal dengan United States of America atau USA merupakan sebuah negara republik konstitusional federal yang terletak di benua Amerika Utara. Amerika sendiri menduduki urutan ketiga yang memiliki luas wilayah yang besar di dunia dan juga jumlah penduduk yang banyak. Selain itu juga, Amerika juga menduduki urutan ketiga memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia setelah Inggris. Banyak sekali universitas-universitas yang terkenal di Amerika dan juga banyak sekali yang meminati untuk kuliah di sana ataupun sekolah di sana. Universitas yang terkenal di Amerika seperti Stanford University, Harvard University ataupun yang lainnya yang masih banyak lagi diminati oleh semua orang belahan dunia. Di Amerika Serikat telah diberlakukan sekolah wajib 12 tahun atau 12 grade. Sekolah wajib 12 tahun ini dimulai pada usia 5 atau 6 tahun atau biasa disebut dengan kindergarten sampai pada usia 18 tahun atau masuki pendidikan menengah. Pemerintah Amerika Serikat setiap tahunnya telah mengalokasikan dana sebesar 500 triliun US dollar yang digunakan untuk keperluan pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Ini biasanya mengalokasikan dana untuk 14.000 sekolah di Amerika Serikat. Nah, untuk sistem pendidikan di Amerika Serikat memiliki karakteristik yang sangat menonjol, yaitu desentralisasi, yang pemerintah pusat memberikan kewenangan atau otonomi seluas-luasnya pada pemerintah di bawahnya, yaitu pada negara-negara bagian atau pemerintah daerah lainnya. Nah, untuk jenjang pendidikan di Amerika Serikat sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar kalau di Amerika Serikat biasa disebut dengan primary school. Tapi kalau di Indonesia bisa disamakan dengan sekolah dasar. Ini dimulai pada usia 5 atau 6 tahun yaitu kindergarten. Setelah anak-anak lulus pada pendidikan dasar, mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Kalau pendidikan menengah sendiri di Amerika biasa disebut dengan secondary school. Secondary school ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu junior high atau middle school. Ini kalau di Indonesia bisa kita samakan dengan SMP. Lalu ini dimulai pada kelas 6 sampai kelas 9. Secondary school yang kedua yaitu senior high. Senior high ini kalau di Indonesia bisa kita samakan dengan SMA. SMA ini dimulai dari kelas 9 sampai pada kelas 12. Untuk lulus dari SLTA atau diploma SLTA, tidak ada ujian nasional untuk menentukan kelulusannya ataupun ujian-ujian resmi lainnya. Tetapi kehadiran siswa dan nilai raport yang bagus menjadi salah satu persyaratan untuk lulus dari SLTA sendiri. Tamat dari SLTA atau SMA itu sudah cukup untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Walaupun ada negara-negara bagian yang tidak melaksanakan ujian tertulis untuk memasuki perguruan tinggi. Nah, karena hal tersebut ada 2 badan profit yang melaksanakan ujian untuk para pelamar yang ingin masuki perguruan tinggi. Yang pertama yaitu Dewan Ujian Masuk Perguruan Tinggi atau disebut dengan The College Examination Board. Yang kedua yaitu Dewan Testing Pendidikan atau biasa disebut dengan Education Testing Service. Rata-rata pelajar di Amerika Serikat sebelum mereka memutuskan untuk memasuki jenjang berikutnya, mereka akan menemui penasihat pendidikan terlebih dahulu atau konselor. Hal tersebut dilakukan untuk mereka mendapat bimbingan apakah mereka layak untuk memasuki bidang pendidikan terkait ataupun tidak. Lalu, adakah perbedaan antara pendidikan di Amerika dengan di Indonesia ataupun dengan di negara lainnya? Jawabannya, setiap negara pasti memiliki karakteristik pendidikan yang berbeda-beda, begitu juga dengan di Amerika dan di Indonesia. Seperti perbedaan antara pendidikan di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Yang pertama terletak pada proses belajarnya.
Kalau di Amerika Serikat menggunakan praktek dan hanya sedikit materi. Hal tersebut membuat anak-anak tertarik atau anak-anak mulai memahami materi pelajarannya. Berbeda lagi dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, proses belajarnya masih menggunakan materi dan hanya sedikit praktek. Hal tersebut dapat menimbulkan anak-anak mulai bosan pada materi pelajaran yang diajar dan anak-anak akan kurang mengerti tentang pelajarannya. Hal tersebut karena mereka hanya mendengarkan guru menjelaskan tanpa mereka praktek. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa praktek sangat berpengaruh terhadap pemahaman anak-anak dibandingkan dengan materi, walaupun materi juga tidak kalah penting untuk anak-anak. Perbedaan yang lainnya terletak pada patokan kepintaran. Kalau di Amerika, patokan kepintaran yaitu proses belajar anak tersebut. Berbeda lagi kalau di Indonesia. Di Indonesia, patokan kepintarannya yaitu nilai rapot. Jika anak tersebut mendapat peringkat 1 ataupun masuk ke dalam 10 besar, dapat kita anggap bahwa anak tersebut pintar. Hal tersebut dapat menyebabkan anak-anak menjadi stres karena mereka harus berpacu atau berpatokan pada nilai yang telah ditetapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.